Oke, balik lagi di channel di video baru. Siapa yang sudah nonton video sebelumnya? Siapa yang nonton cerita yang tidak ada tanda bacanya? Kita mulai lagi bacain cerita yang ada di handphone ini. Oke, sebelum kita mulai, kita opening dulu. Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Baju putih. Baju putih. Wah, ini horor ini kayaknya. Ya, balik lagi di channel ini. Tapi sebelum kita mulai, sebelum kita bacain cerita-ceritanya, aku mau cek dulu kamera record apa tidak. Kita sambil santai, kalian sambil yang sudah membatalkan puasanya, bagi yang menjalankan silahkan dinikmatin cemilan yang ada di hadapan kalian. Ini adalah udah lama banget aku nggak makan ini, teman-teman. T-Source ini enak banget. Ini aku rasakan ini enak banget, nggak bohong. Aku pernah, tapi harganya lumayan ya. Kayak gini aja aku beli berapa? Hampir 10.000, teman-teman. Luar biasa. 10.000 apa 17 gitu. Lupa saya. Pokoknya mahal lah. Ini dia, ini enak banget, kesukaan Bang Jis. Bang Jis adalah tim vanilla. Sebelum melanjutkan video ini, Bang Jis mau kalian dapat pahala dengan cara subscribe channel ini, guys, dalam waktu 5 detik dari sekarang. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Udah belum? Udah? Kalau udah, nyalain loncengnya. Terima kasih udah mau subscribe, guys. Let's go, check this out. Ada yang ngirim video dari ZP422. Ini apa lagi nih? Oh, dia cerita, di atasnya ada cerita dan dia mengirim video. Ini video apa? Suaranya. Ya Aisyah putri Abu Bakar. Jadi gini, Bang, aku kan waktu kecil lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, 2 tahun aku di sana, Bang. Bapakku meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan aku dipindahkan ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bang. Nah, di Palembang sebelum aku pindah, aku ngalamin hal unik, Bang. Ini suka, Bang, ini suka, ini suka nih hal unik ini. Apa hal uniknya? Kita baca lagi ya. Pas aku bayi dan masih merangkak, aku tuh pernah hilang dari rumah, Bang. Wow, kamu diculik? Bunda dan Mas mungkin ya, Mas ya. Bunda dan Mamas, mbakku nyariin semua, Bang, dan pas semua udah udah lapor, Bunda dapat telepon dari abahku, kakek. Beliau bilang kalau aku udah di rumah dengan cara ngerangka. Wow. Ini kamu masih umur 2 tahun ya? 2 tahun itu udah bisa jalan belum sih? Merangkak dong. Oke, merangkak. Dan yang buat mereka kaget, gak ada yang lihat aku ngerangkak di jalan. Ternyata aku jalan lewat jalan yang biasa aku lewatin bareng almarhum bapakku, Bang. Aku termasuk anak yang paling petakilan di antara saudara-saudaraku, Bang. Jadi tanpa aku di rumah jadi sepi. Mereka bilang kalau di rumah gak ada aku jadi aneh. Dan aku juga punya kelebihan yang Mbak Masku nggak punya, Bang. Apa itu kelebihannya? Aku lebih ke almarhum bapakku, Bang. Beliau vokalis band pada masanya. Sampai akhirnya beliau pulang, cuman aku anak satu-satunya yang nurun kemampuan bapak. Aku juga ngerasa tertekan dengan adanya kemampuan ini, Bang. Kenapa kamu tertekan? Sampai akhirnya aku ikut lomba pertama kalinya itu kelas 6 SD. Dan alhamdulillah aku mewakili kota Lubuk Linggau di juara 3 lomba keroncong, Bang. Sampai akhirnya COVID-19 hadir di 2019. Semua job yang udah aku ambil dan aku udah siapin hilang semua, Bang. Kita nggak tahu perjalanannya bakal gini. Mungkin kali ini, mungkin aja ini ya, Bang, yang mau aku ceritain. Terima kasih, Bang. Salam Lubuk Linggau. Aku harap ceritaku bisa dibacain ya, Bang. Aku mau lihat kesan keluarga aku pas lihat video Abang. Mohon bantuannya ya, Bang. Aku Muhammad Faizun Nesa Putra. Baik.
Itu sebuah kelebihan mungkin yang nurun ke dari almarhum bapak kamu, dan itu harus benar-benar apa ya? Kamu perhatikan, jangan sampai adanya hal seperti itu kamu lalai beribadah. Jangan. Tetap Allah adalah Tuhan kita semua. Oke? Kalau kamu muslim, online pun nggak balas. Ini kenapa? Ini kenapa? Spam, dah aku bilang kan spam, ini spam. Tidak pernah aku balas dan cuman aku read doang. Itu pun kalau lagi ini. Kak, aku boleh cerita? Boleh. Silahkan, dekku. Silahkan, dekku. Oke. Oke, kalem, kalem. Oke. Next nih ada cerita dari ZP280 teman-teman. Kita mulai dari pertama. Dia kan ngechat tuh. Hari itu saya sedang mencari nenek saya. Saya bertanya pada kakek saya, "Kek, nenek pergi kemana?" Kakek bilang nenek pergi ke sawah. Kata kakek saya, sementara di kampung saya mempunyai 2 sawah. Yang pertama namanya Raitam, yang kedua nama sawahnya jauh-jauh. Dinamakan jauh-jauh karena memang sawah itu jauh dari rumah. Nah, tanpa pikir panjang, karena kakek saya bilang nenek ada di sawah, saya pun langsung pergi ke sawah jauh-jauh. Nah, setelah itu saya berjalan kaki kurang lebih 10 kilometer dong. Sesampainya di lekuk sawah, bukit menjelang sawah, saya mendengar suara orang yang sedang menebang pohon dan gergaji mesin. Sesampainya di pondok, saya menoleh ke arah bukit yang rimbun oleh pohon-pohon. Yang di sana terdengar suara gergaji mesin. Di sana tidak terlihat satu orang pun, hanya mendengar suara gergaji mesin saja. Wow, ini horor. Horor ini kayaknya. Masalah itu saya abaikan. Saya pun mencari nenek di sekitar sawah dan saya berteriak-teriak memanggil nenek. Nenek, nenek. Oh, gitu ya. Saya memeriksa pondok di sini, saya mulai heran. Pondoknya ternyata terkunci. Hanya diikat dengan tali. Saya membuka tali tersebut dan membuka pintunya. Kondisi pondok sangat berdebu. Dan saya pun sadar bahwa nenek tidak pergi ke sawah ini. Saya melihat kembali ke sawah yang sudah lama dipanen, hanya tumbuh rumput-rumput liar. Saya pun merinding dan saat itu saya melihat di jalan setapak bapak-bapak yang sedang memikul kayu yang lumayan banyak. Saya pun menutup pintu pondok dan mengikatnya kembali, dan saya menoleh ke arah bapak-bapak tadi. Saya pun terkejut, bapaknya sudah tidak ada. Sementara jalan yang ditempuh sangat terjal, padahal itu tidak selang 5 detik bapaknya pun hilang. Saya memanggil bapaknya tersebut dan tidak ada balasan. Saya pun beristighfar. Bagus. Apapun yang kalian temuin, istighfar pertama sekali. Karena istighfar itu senjata paling ampuh dan paling mudah diucapkan. Yuk kita istighfar bareng-bareng semua. Astaghfirullahaladzim. Dan saya menoleh ke arah suara gergaji mesin tersebut dan saya pun sangat terkejut. Saya melihat di salah satu pohon durian yang di dekat saya ada seseorang yang memeluk batang durian dengan baju putih. Baju putih. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari sekencang-kencangnya dan mendaki bukit dan turun bukit dan sampai di jalan besar. Di sanalah saya menenangkan perasaan saya dan memperbanyak istighfar. Bentar lagi bang, endingnya saya cerita saya diketahui nenek. Bentar lagi bang, endingnya. Tapi tangan saya kram. Tapi maaf bang, saya tidak ada titik koma di tulisannya di atas. Dia sadar dong. Tapi serius bang, saya sangat-sangat takut dan kaget di saat saya berlari naik bukit, turun bukit. Saya tidak merasa capek karena saking takutnya. Itu dia kekuatan manusia ketika sudah
apa ya, ada yang dikejar, itu tidak akan terasa capek gitu. Kita adrenalinnya terpacu, itu namanya adrenalin ya. Jadi kayak kamu dikejar anjing terus tiba-tiba nggak pernah lari sekencang itu, tiba-tiba di saat kamu dikejar anjing kencang banget lari kamu, itu adrenalinnya terpacu. Ini lanjutannya, saya pun pulang ke rumah berjalan kaki 10 km. Sesampai di rumah saya melihat nenek di dapur sedang memasak dan nenek bertanya, "Kamu dari mana saja?" Terus dia bilang, "Dari jauh-jauh." Balas saya, "Raffi mencari nenek saya nenek ke sana. Tadi nenek pergi ke sawah hitam," jawab nenek sambil terkekeh-kekeh. Saya sangat kesal dan sangat capek. Sekian cerita buruk lokasi di Padang Sumatera Barat di kota Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat nenek kamu ya. Bilang sama nenek kamu, kalau mau pergi, kabarin kemananya. Udah jauh-jauh, jalan 10 km. Ternyata neneknya ke yang dekat. Kenapa kamu nggak ngecek yang dekat dulu? Yang dekat dulu kamu cek, baru yang jauh-jauh tadi. Kamu pun, aduh salah. Harusnya kamu cek yang dari yang dekat dulu. Kalau misalnya nenek kamu tadi nggak ada yang di dekat, ya di Raitam kalau nggak salah tadi ya, Raitam. Di sawah Raitam. Ketika di sawah Raitam itu kamu tidak ada nenek kamu, baru kamu cek yang jauh-jauh tadi. Ya, paham? Ya ya, oke? Ya, oke. Itu aja teman-teman videonya. Mau lagi dibacain? Aduh banyak banget ini. Oke. Kapan upload dari cerita ZP soalnya seru. Oke, ini lagi buat bro. Nah, ada lagi kah? Kita akan selesaikan di video ini semua ya, cerita-cerita ya kalau ada ya. Oke, kita cek. Tidak ada. Ini ada voice chat lagi. Si bocah ZP 310 ini lagi buat FN dong. Dia suka spam nih, video call, miss call telepon, ya Allah. Kita dengerin aja ya, kita hargai lah ya suara dia yang tidak seberapa. Bang. Aduh, aku tuh dengar suara kamu tuh dek kayak aduh. P bukan pakai ketik, tapi pakai suara P. Wah. Pemerintah pusat mulai mendistribusikan kalian paket sembako coba hari ini. di situ ada corona enggak? Di situ ada corona. Di situ ada corona enggak? Kau kira corona nih manusia? Itu cerita kampung. Oh banyak lagi, ada cerita lagi. Wah. Ini akan saya ceritakan besok ya mungkin ya, di video besok karena aku cukup capek kali ini. Aku mau istirahat dan aku mau ngedit. Ya, itu udah aku pin. ZP303 udah terlanjur baca, takutnya ketimbun ya kan. Jadi besok saya akan bacakan cerita dari ZP303. Mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.